Selamat malam jemaat Tuhan, jemaat yang berada di gereja dan di rumah masing-masing. Mari masuk dalam persekutuan ibadah di malam akhir tahun 2020 ini. Pemberitaan firman saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Yusuf M.A. Masih. Banyak cerita dan kejadian yang telah kita alami sepanjang tahun 2020. Kesedihan menjadi duka dan berisi hari-hari perkabungan. Kita masih menangis dan masa pandemi belum usai. Mungkin banyak orang menjadi khawatir, tidak percaya diri, lalu menyambut hari esok dengan ketidakpastian. Kalau saudara sudah menyiapkan hati dan pikiran untuk beribadah, lalu masuk dalam rumah Allah dan sedia menghadap Dia, tenang dan katakan, semua dapat dilewati bersama Tuhan. Ketahuilah bahwa satu hal yang akan membuat kita tenang tentram adalah dengan menghadap Tuhan serta menanti kehadirannya. Umat Tuhan, silakan berdiri dan memuliakan Dia.
Tuhan, marilah kita masuk dalam ibadah kita dengan memohon. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita. Kasih karunia Allah sertamu, damai sejahtera melingkupimu. Walau samudra tintanya dan langit biru kanvasnya, tak cukup panjang lebarnya menulis kasih mulia. Samudra luaskan kering melukis kasihnya. Bentangan langit pun kecil menjadi kanvasnya. Oh, kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh, kasih Allah selamanya di sorga terdengar. Pergantian tahun menjadi waktu yang baik untuk berkilas balik. Tetaplah bila orang percaya membawa pengakuan tulus tentang karya Allah dalam kehidupan ini. Jemaat, mari kita mengucap syukur dan doa secara berbalasan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan
Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan diri kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan dari Perjanjian Lama, kitab 1 Tawarik pasal 28 ayat 20 dan 21. Dan sebelum itu, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, tiba saatnya kami membaca dan mendengarkan sabda firman Tuhan. 365 hari telah Tuhan berikan kami jalani 2020. Dan di malam hari ini, kami ingin dikuatkan, menapak masa depan dengan kekuatan dari firman Allah semata-mata. Penuhi hidup kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar apa yang kami baca dan kami dengar pada malam hari ini, ketika kami menapaki tahun yang baru esok hari nanti, kami berjalan dengan Tuhan sebagai sumber hikmat dan kebijaksanaan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon penyertaan-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk kita menyambut firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab diambil dari 1 Tawarik 28 ayat 20 sampai 21. 1 Tawarik 28 ayat 20 sampai 21 yang menyatakan, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah pemerintahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Malam hari ini, malam di mana kita akan mengakhiri tahun 2020. Tahun-tahun yang lewat telah kita lewati, dan malam hari ini kita akan mengakhiri lagi tahun 2020. Kalau boleh saya mengutip perkataan Musa saat ia berdoa kepada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan yang telah membawa sampai sejauh ini, jangan biarkan kami berjalan sendiri ke depan. Itu kutipan saya dari perkataan Musa saat dia bersama dengan umat Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Bapak Ibu saudara-saudara, suasana Natal masih terasa.
Tapi malam hari ini, di saat kita bersiap mengakhiri 2020 dan akan memasuki 2021, bacaan kita mau mengingatkan kembali sekaligus menguatkan kembali. Jadi bukan sekadar hanya mengingatkan, tapi sekaligus mengingatkan dan menguatkan. Ini dua jadi satu. Bahwa apapun yang terjadi yang telah lewat, ketika kita jalan ke depan, semua dapat dihadapi ataupun dilewati ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kenapa saya mengatakan demikian pada malam hari ini, Bapak Ibu? Karena ketika kita membaca bacaan Alkitab dan sekaligus menjadi tema kita pada saat ini, semua dapat dilewati bersama dengan Tuhan. Ada janji mesianik di dalamnya. Janji di mana berlaku kepada kaum keturunan Daud dalam perjanjian lama yang tadi kita baca, bahwa juru selamat akan datang dari sana. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ibarat orang sedang naik gunung. Ada waktu di mana kita duduk sebentar, menarik napas, sambil menoleh kembali akan perjalanan yang telah lewat. Kalau bahasa kerennya orang bilang, berefleksi. Tapi sekaligus kita melihat, ada saat di mana kita terjatuh, ada saat kita kelelahan, ada saat kita begitu bergembira, ada saat ketika kita tergelincir, bisa banyak, bisa sedikit. Dan kalau bukan Tuhan yang menjaga, tidak mungkin kita ada sampai dengan saat ini. Oleh sebab itu, kalau kita besok akan memasuki, bahkan beberapa saat lagi, kita memasuki 2021. Yang pertama harus kita ingat, ada janji mesianik di situ. Janjinya apa? Lahirnya juru selamat dari kaum keturunan Daud. Kalau itu dalam perjanjian lama. Bagi kita semua orang percaya di zaman ini. Tapi ada hal-hal yang harus kita penuhi agar kita bisa tahu bahwa Tuhan akan menguatkan, menyertai kita melewati semua ini. Kalau kita belajar dari apa yang terdapat dalam perikop bacaan kita, kalau kita baca secara utuh, ini perkataan Raja Daud ketika dia akan melakukan suksesi kepemimpinan, pergantian kepemimpinan dari Daud sendiri sebagai raja pada saat itu kepada anaknya Salomo. Ada beberapa pesan yang Daud ingin tegaskan, ingin kuatkan kepada anaknya. Dan itu juga bisa berlaku pada kita saat ini ketika kita memasuki 2021. Bapak Ibu saudara-saudara, hal yang pertama yang ingin Raja Daud katakan, kalau kita mau merasa, menyadari, dan mau menikmati ketika kita menjalani tahun di depan dan kita bisa melewatinya, hal yang harus kita pegang dengan kuat adalah pelihara dan turuti segala perintah Tuhan. Itu bisa Bapak Ibu temukan di dalam ayat 8. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat 8, perkataan, nasihat, wejangan, wasiat Raja Daud kepada Salomo. Dan itu juga kita harus pegang hari ini untuk kita napaki 2021. Pelihara dan turuti segala perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara dan saya, anak-anak sekalian, setiap anggota keluarga, mari kita pegang itu. Sebuah pertanyaan kecil muncul, Tuhan yang mana? Tuhan dalam gambaran Daud, ataukah Tuhan dalam gambaran A atau gambaran B? Raja Daud menegaskan, ayat 9 dia katakan, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya. Artinya apa Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak? Ini pesan buat anak-anak. Kenal baik-baik Allah yang telah di mana Anda disatukan lewat sakramen baptisan kudus, yang ditandai dengan sakramen
perjamuan kudus dengan lambang roti dan anggur. Itu melekat pada diri Anda. Bapak Ibu Saudara-saudara, sembahlah Dia. Pelihara dan turutilah Dia yang kita imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya ketika kita melangkah di 2021, kita akan mampu melewati apapun yang dihadapi. Ini hal yang utama dan terutama yang harus kita pegang dengan kuat. Dikatakan oleh Raja Daud tadi, kita harus pelihara dan kita turuti. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal kedua, sehingga kita sadar dan kita mampu melewati 2021 nanti. Sebagaimana Tuhan membawa kita melewati tahun-tahun sebelumnya, termasuk 2020 sampai dengan malam hari ini. Hal yang kedua, harus kuat dan teguh hati. Kalau dalam pesan Raja Daud kepada Salomo, kenapa dia harus kuat dan teguh hati? Ada tambahan di belakang. Karena Anda punya tugas membangun bait Allah. Bapak Ibu Saudara dan saya juga diberi tugas yang sama. Kita bukan sekedar bangun bait Allah sebuah gedung. Itu hanya bentuk fisik. Tapi kita juga punya tugas yang sama. Membangun bait Allah dalam kehidupan setiap umat manusia. Saya pernah mengatakan dalam sebuah rencana besar yang Rasul Paulus coba gambarkan dalam teologinya, membuat semua mulut mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan membuat semua lutut bertelut dan menyembah kepadanya. Itu berarti kalau tugas Salomo, dia harus kuat dan teguh hati untuk apa? Bangun bait Allah. Bapak Ibu Saudara dan saya, anak-anakku sekalian, tugas kita apa? Membangun rumah Allah, bait Allah dalam hidup kita setiap pribadi lepas pribadi. Ini hal kedua, supaya kita bisa menapaki 2021 dengan optimis. Hal berikutnya, Raja Daud ketika dia mengingatkan, menasihati Salomo, dia sekaligus menyerahkan, ada serah terima cetak biru atau blueprint, ada rencana kerja, ada rancangan di situ, ada alat-alat pendukung, sarana prasarana pendukung untuk membangun itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan sudah kasih kita semua kalau kita pada zaman ini. Apa saja sumber daya manusia, lewat persembahan-persembahan kita, lewat doa-doa dan persekutuan kita. Gereja tidak minta Bapak Ibu kasih gelang emas di tangan, cincin emas di tangan, tidak kan? Gereja tidak minta. Tapi gereja minta seluruh hidup kita berikan kembali kepada Tuhan. Itu yang harus kita berikan. Jadi Bapak Ibu, umat Israel dari zaman Raja Daud ketika memerintah sudah mempersiapkan itu semua. Berdasarkan apa yang dia dapat dari kasih karunia Tuhan kepadanya, karena dia tidak boleh membangun bait Allah dengan tangannya, karena tangannya berlumuran darah. Anaknya Salomo harus membangunnya. Tapi dengan syarat apa? Daud telah mempersiapkan segala sesuatunya. Ada cetak biru bangunannya, emas untuk pendukungnya, tenaga-tenaga pendukung yang akan bekerja di dalam. Daud siapkan semua. Bukankah gereja pada zaman ini sudah ada itu semua? Bapak Ibu Saudara dan saya, tinggal menapaki 2021 dengan optimis, karena kita pasti melewati apapun, karena ada Tuhan menyertai kita. Dan bagian yang terakhir dari nasihat pesan Raja Daud, tidak saja bagi Salomo tapi juga bagi kita, bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara dan saya harus kuat dan teguh hati. Harus punya kemampuan untuk melaksanakan nasihat itu. Jangan kita hanya omong saja, tapi kita mampu melaksanakan. Berat memang.
Susah memang, tapi kita pasti mampu. Kita pasti melewati, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya pada malam tahun baru ini, Majelis Sinode GPIB mengangkat sebuah tema. Semua dapat dilewati bersama Tuhan. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya bersama dengan Tuhan menapaki 2021, kita pasti lewati. Alkitab mengatakan dalam bacaan kita tadi, saya mengutip dan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian ya, sebuah frase terakhir dari ayat 20. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Bapak Ibu Saudara dan saya, hidup kita, tubuh kita, diri kita adalah bait Allah. Sampai rambut kita memutih, sampai tubuh kita ini lemah, pekerjaan Tuhan lewat kita tidak akan pernah selesai, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Itu berarti apa Bapak Ibu, anak-anak sekalian? 2021 mari kita jalani dengan tegak, dengan kuat. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara dan saya punya Tuhan, Tuhan yang akan bersama dengan kita. Syaratnya sudah disebutkan tadi. Katakanlah apa di sini? Dikatakan apa? Pelihara dan patuhi, turuti segala perintah Tuhan. Nah, mari kita buat itu saja Bapak Ibu. Tuhan yang mana? Tuhan yang disembah oleh Raja Daud, Tuhan yang disembah oleh kita semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita pegang itu kuat. Kita napaki 2021. Yakin saudara-saudara bisa? Saya mengatakan dari tempat ini, yakin. Kenapa? Karena kita bersama dengan Tuhan telah melewati yang lalu, menapaki 2021. Selamat memasuki tahun baru 2021. Ingat, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Amin. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Mahkuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Jemaat Tuhan sekalian, mari kita berdiri bersama semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu. Mari kita bersama-sama dengan hati dan mulut kita masing-masing mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan sekalian, mari kita membawa ungkapan syukur karena Tuhan telah menyertai kita sampai dengan malam menjelang tahun baru ini. Ungkapan hati kita, pergumulan kita, suka, duka, bawa kepada Tuhan. Mintalah Dia selalu berjalan bersama dengan kita. Mari kita menaikkan syafaat kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Sekian waktu lamanya, Tuhan telah menyertai kami, membawa kami sampai dengan malam hari ini. Di saat beberapa saat lagi kami akan menapaki tahun yang baru 2021. Siapakah kami Bapa? Ketika kami melirik sejenak ke belakang dalam perjalanan waktu, ada saat di mana kami tergelincir, kami menyimpang, kami terjatuh. Tapi Tuhan mengangkat kami. Tuhan membimbing kami, dan kami masih ada sampai saat ini. Ada saat di mana kami mengalami duka nestapa, kami mengalami penderitaan, tantangan hidup, bahkan kehilangan harapan. Tapi malam ini, ketika kami ada dalam persekutuan beribadah ini, itu karena Tuhan yang menyertai kami. Tuhan telah membawa kami sampai saat ini. Jangan biarkan kami memasuki 2021 dengan sendiri. Pegang tangan kami, bimbing kami, sertai kami, karena bersama dengan Engkau saja Bapa, kami mampu melewati perjalanan waktu ke depan. Terima kasih Bapa, karena Engkau mengingatkan kami dengan berita firman Tuhan, bahwa ketika kami patuhi, kami pelihara dengan baik, kami turuti dengan taat dan setia akan hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, lewat berbagai bentuk yang telah disampaikan kepada kami. Ketika kami mengikutinya dengan sungguh-sungguh, kami akan mampu menapaki 2021 dengan optimis. Bapa dalam surga, secara khusus kami datang bersama dengan setiap keluarga-keluarga, di mana pada tahun 2020 ini, dari 1 Januari 2020 sampai dengan saat ini, 31 Desember 2020, ada di antara kami kehilangan orang-orang yang kami kasihi, kehilangan orang-orang yang kami cintai. Tapi Allah tidak meninggalkan kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan menempatkan Dia di tempat yang terbaik. Biarlah ketika kami menapaki 2021, kami tidak patah semangat, kami tidak merasa sendiri, kami tetap optimis, kami tetap bersyukur karena kami punya Tuhan. Berkati, sertai, dan ada bersama dengan mereka, keluarga-keluarga yang mengalami duka cita sepanjang 2020 ini. Kami juga datang bersama setiap warga gereja yang mengalami pengalaman-pengalaman, baik itu sakit penyakit, susah celaka, bahkan persoalan hidup. Secara khusus di 2020 ini, ketika seluruh dunia, bangsa dan negara kami, bahkan jemaat kami, bergumul melewati pandemi COVID-19. 11 bulan semenjak Februari sampai dengan saat ini, kami berjuang di tengah-tengah pergumulan ini. Dan kalau kami masih boleh ada sampai saat ini, karena Tuhan yang memegang tangan kami melewati semuanya ini. Sehingga kami yakin dan percaya, memasuki 2021, ketika kami berjalan dengan Tuhan, kami mampu melewatinya. Berkati kami dengan hikmat bijaksana, agar kami jemaat Tuhan menjadi jemaat-jemaat yang taat pada protokol kesehatan,
lewat hikmat kebijaksanaan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada kita. Bahwa ketika kami taat pada protokol kesehatan, kami menjadi keluarga-keluarga, pribadi-pribadi kepunyaan Allah yang menjadi saksi. Berkati juga gaya hidup yang baru, suasana yang baru. Ketika kami mulai di dalam masa pandemi ini memasuki 2021. Walaupun sudah ada vaksin yang siap untuk diberikan kepada warga negara, Tuhan berkati, Tuhan jamah dengan Roh Kudus-Mu penggunaan vaksin-vaksin itu, sehingga menjadi berkat yang menguatkan segenap warga masyarakat. Dan kami sebagai bagian yang ada di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya, kami akan kuat untuk menerima vaksin dan menindaklanjuti tugas pelayanan yang telah Tuhan berikan. Tuhan Bapa dalam surga, kami datang secara khusus bersama jemaat Tuhan di tempat ini. Kami datang bersama dengan para pelayan Tuhan, secara khusus kami di dalam GPIB, dari tingkat sinodal, mubal, bahkan sampai dengan jemaat-jemaat di berbagai pelosok tempat. Kami yang ada di jemaat GPIB Immanuel WR Supratman di Lombok ini, Tuhan berkati Bapak Pendeta Yance sebagai KMJ di tempat ini, bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman sepelayanan, para presbiter. Tuhan berkati dalam mengemban tugas pelayanan serta penata layanan dalam gereja ini. Tuhan sertai dan berkati senantiasa. Hamba-Mu Pendeta Sony bersama dengan Pendeta David yang terlibat dalam mendukung pelayanan ini, Allah sertai. Demikian juga Vikaris Joe yang terlibat belajar dalam proses dinamika pelayanan di tempat ini, Allah berkati dan sertai. Jaga lindungi segenap jemaat Tuhan, baik para pegawai gereja yang terlibat dalam berbagai bentuk pelayanan, komisi-komisi, pelkat, para pengurus di dalamnya, dan segenap warga gereja. Allah berkati. Tuhan yang telah membawa kami sampai dengan saat ini, sertai perjalanan kami ke depan Bapa. Ingatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami seluruh jemaat Tuhan dalam GPIB Immanuel WR Supratman ini tetap memelihara iman percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami tetap taat dan teguh pada aturan-aturan yang telah Tuhan berikan. Dalam aturan iman, kami taat. Dalam aturan bergereja, kami mengikuti dengan sungguh-sungguh. Sehingga kami terlibat menyatu padu di dalam bersaksi di tengah-tengah dunia. Sehingga kami boleh membangun bait Allah, menjadi tempat di mana setiap mulut mengaku dan setiap lutut berterut menyebut dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi, Bapak Presiden bersama dengan Wapres bersama dengan segenap jajarannya, sampai dengan tingkat pemerintah daerah, dari gubernur sampai dengan pemerintah-pemerintah yang ada di tingkat RT maupun RW. Tuhan berkati. Tuhan yang telah menempatkan mereka dalam tugas kepejabatan tersebut, sertai dan berkati mereka, dan kami warga masyarakat berkontribusi dengan sungguh-sungguh dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing. Terima kasih Bapa dalam surga, ini doa kami. Masih banyak harapan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa sebagaimana doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
pertolongan demi pertolongan, kebaikan dan pemulihan Tuhan, serta semua yang baik, itulah yang menjadi pengalaman kita sepanjang tahun ini. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mazmur 30 ayat 5. Dari fajar pagi hari sampai saat malam gelap, dalam nafas hidup kita Tuhan beri anugerahnya. Mari kita ucap syukur dan memuji namanya. Haleluya, hai sembahlah Yesus Raja mulia. Pada masa kelimpahan maupun saat yang berat, kasih Tuhan tersedia bagi kita cukuplah. Mari kita ucap syukur dan memuji namanya. Haleluya, hai sembahlah Yesus Raja mulia. Jemaat Tuhan, silakan berdiri dan mari berdoa. Bapa Maha Baik, kami berterima kasih sebab Engkau memberikan kami hidup dan kehidupan. Engkaulah pencipta dan pemelihara yang setia. Di rumah dan rumah tangga kami, biarlah kami tetap setia beribadah kepadamu. Allah yang memberkati umat-Mu, dengan sukacita dan syukur kami berseru, dipuji dan dimuliakanlah Engkau Tuhan. Atas segala kecukupan yang kami miliki, Engkaulah sumbernya. Apa yang terasa kurang dan tidak ada pada kami tidak khawatir tentang hari esok. Sebab Engkau menolong dan menguatkan kami. Biarlah kami selalu bersyukur dan sedia menjadi alat kasih. Demi nama Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian aktif membangun tubuh Kristus melalui kegiatan-kegiatan secara daring yang berlangsung di rumah-rumah. Selanjutnya, mohon perhatian warga jemaat untuk penegasan warta jemaat dalam sepekan ini. Ibadah Tahun Baru 2021. Yang pertama, ibadah Tahun Baru 2021 akan dilakukan secara daring dan luring atau tatap muka. Kedua, ibadah secara luring atau tatap muka selengkapnya dapat dilihat pada warta jemaat atau dapat langsung menghubungi kantor majelis jemaat. Demikian penegasan warta jemaat hari ini. Selamat menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Jemaat Tuhan, betapa kuatnya penjagaan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Hadir di setiap perjalanan hidup kita, anak-anaknya. Semua yang sudah kita lewati, Tuhan bersama kita. Maka untuk selamanya, kita hanya bersandar pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dan kita pergi dengan damai. Kita akhiri tahun yang lama 2020 ini. Dan menapaki tahun 2021 dengan sukacita dan percaya. Kita sudah dan akan melewatinya bersama dengan Tuhan. Pada jalan kami yang berat, amani untuk pena ustawi. Kami butuh kuat dan berkat, amani untuk pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani untuk pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani untuk pena ustawi. Puji Tuhan, haleluya, amani untuk pena ustawi. Puji Tuhan, haleluya, amani untuk pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani untuk pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani untuk pena ustawi. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.